Alhamdulillah, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi faddala bani adama bil ilmi wal 'amal ala jamil 'alam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal 'ajam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa hari ini kita sudah sampai pada tanggal 20 Dzulqa'dah. Sebagian saudara kita dipanggil imannya untuk segera bergegas menunaikan rukun Islam yang kelima, Hajjul Bait man istata'a ilaihi sabila. Semoga saudara-saudara kita baik dari Balikpapan, Indonesia dan umumnya di muka bumi ini, Allah lancarkan ibadah mereka sehingga pergi dan berangkatnya Allah kasihkan hajan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari datang informasi perihal tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa sedihnya para sahabat kala Rasulullah wafat. Di saat berita tentang wafatnya Rasulullah itu berhembus sedemikian kencangnya, tidak ada sahabat satupun yang berani menyampaikan berita wafatnya Nabi kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena resikonya orang yang memberitahu akan wafatnya Rasulullah di depan Umar bin Khattab akan punya dampak yang tidak baik. Melihat akan duka yang sangat mendalam pada diri para sahabat, maka saat itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginisiasi untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Di situ ada para sahabat dan di situ pun ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut." Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, dia sudah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Sungguh Allah itu maha hidup dan tidak mati. Mendengar ucapan sahabat dekat Umar bin Khattab yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka tidak bisa dibendung lagi. Air mata begitu berderai. Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apapun jabatan yang saat ini Allah kasih amanah sama kita, sekuat apapun Pak power yang kita miliki, ada waktunya kita berakhir. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla
Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan jiwanya dengan jalan wa dzakarasma, zikir selalu kepada Allah. Kenapa orang sekarang ini banyak yang galau-galau? Padahal Qur'annya sudah lengkap 30 juz. Mengapa mereka banyak galau, banyak stres, banyak depresi? Bagaimana mereka tidak galau? Sementara Qur'annya dimarginalkan. Baru Qur'an itu dibaca kalau ada kematian. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, ingat selalu di saat bapak-bapak dulu ketika memberikan mahar kepada istri kita dengan seperangkat alat sholat, ada sajadah, ada muknah, ada Quran. Itu tidak sekedar simbolik, tidak sekedar formalitas, ada filosofi yang menyertainya. Quran diberikan agar senantiasa bapak-bapak itu membimbing istri yang ngaji. Ya, tolong Pak, istri kita ini sudah lama ingin dengarkan ngajinya bapak-bapak. Sudah lama ditunggu 20 tahun, bahkan 30 tahun, bahkan sampai mati. Ada seorang istri yang pingin sekali mendengarkan lantunan ayat-ayat Quran yang dibacakan suaminya. Tidak pernah kunjung seorang istri mendengarkan lantunan ayat-ayat Quran. Lantas apa Quran ini kita kasihkan istri, sementara bapak-bapak hadirin tidak pernah dibuka Qur'annya. Jangankan dibaca, disentuh saja tidak pernah. Mumpung sehat matanya, baca itu Qur'an. Mumpung bapak-bapak kakinya sehat, makmurkan masjid ini untuk sholat jamaah. Jangan sampai jasad sudah berterbaring kaku, baru disolatkan di dalam masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa dahsyatnya motivasi, nasihat yang diberikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siapa yang menyembah Muhammad, dia sudah wafat. Bahkan seorang alim mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kau sembahlah Tuhan, jangan kau sembah Ramadan. Orang yang ngajinya hanya sebatas Ramadan yang dia inginkan, maka malam takbiran sudah nggak mau ngaji lagi. Orang yang Ramadannya hanya sekedar memburu target, maka malam takbiran sudah nggak sholat malam lagi. Lantas apa artinya Pak, saudara? Kita sholat tarawih bisa 1 bulan. Kita bisa ngaji 2-3 kali khatam selepas Ramadan. Belas sama sekali kita tidak pernah sholat malam. Ada yang perlu dikoreksi secara mendasar. Ada yang perlu dievaluasi. Ada yang trouble dalam ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu abadi. Seberapa kerja kerasnya bapak-bapak, kalau dunia ini kita kejar, tidak pernah ada ujungnya, kurang dan selalu kurang. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kampung akhirat itu lebih kekal, Pak. Urusan dunia biasa saja. Kalau sudah urusan akhirat, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Karena kita tidak bisa memprediksi apakah usia kita ini panjang atau pendek. Dan kematian itu pantas menghampiri untuk segala usia. Baik yang baru lahir
yang anak, yang remaja, yang dewasa, apalagi yang sudah tua. Apa yang dibanggakan bapak-bapak yang sudah 50 tahun ke atas? Kalau ngaji saja malas. Kalau ibadah sholat 5 waktu saja malas. Apa nanti yang dibanggakan di hadapan Allah? Sementara usia kita semakin berkurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sahabat. Betapa menangis yang sejadi-jadinya di saat Abu Bakar As-Siddiq memberikan nasihat yang sangat luar biasa. Siapa yang menyembah Muhammad, dia telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup. La yamut, dan dia tidak mati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muhammad Syekh Husain Al-Misri, Syekh Muhammad Husain Al-Misri, dia mengatakan ada 3 ciri indikator orang yang ibadahnya itu bisa dikatakan diterima. Yang pertama, semakin dekat hatinya kepada Allah. Bapak-bapak, setelah Ramadan berakhir, apakah hati kita ini semakin dekat sama Allah, atau justru kita semakin menyimpang dari kebenaran? Quran 1 hari saja berat kita baca 1 ayat, sementara HP kita, WA kita, telepon kita sudah tidak bisa didetek berapa kali kita menerimanya. Kenapa kita berat sekali membaca 1 ayat? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Karena usia kita ini sangat terbatas. Mari kita sama-sama berlomba untuk menuju ampunan Allah. Hati yang selalu dekat sama Allah. Uzkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, pasti aku ingat kalian. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Al-Husain, orang yang ibadahnya diterima itu adalah dia tidak melakukan kemaksiatan lagi dan tidak mau mengulanginya. Dan yang ketiga, dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga majelis yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya Allah kelak mempertemukan kita di dalam surganya. Aqulu qouli hadza innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم وزد وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli ala habibina al-Mustafa Muhammad ibni Abdillah akhirul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah pada khutbah yang kedua ini. Semoga ampun senantiasa yang kita harapkan Allah kasih kita semua, dan semoga kiranya Allah nanti sekali lagi memberikan kita yang terbaik kelak nanti di dalam surganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل أولادنا وأبناءنا وذرياتنا من أهل العلم والتقى ومن أهل الخير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا طفلا إلا ربيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا بلدا خائفا إلا أمنته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.